Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan pertemuan orang tua pada pagi hari ini. Terima kasih Pak, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat dalam bentuk kesehatan sehingga kita bisa bertemu dengan keadaan sehat di dalam room yang insya Allah berkah dan bermanfaat. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan pada pagi hari ini. Jadi untuk kegiatan pada pagi hari ini insya Allah berlangsung kurang lebih selama 1 jam dengan rangkaian acara. Yang pertama adalah pemateri yang akan disampaikan oleh Kak Ihsan dan juga Kak Nadia selama 30 menit. Kemudian yang kedua akan saya buka sesi tanya jawab sekitar 15-30 menit. Di sesi tanya jawab ini saya persilahkan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau ada beberapa hal yang kurang bisa dimengerti, boleh ditanyakan pada sesi ini. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Kak Ihsan dan juga Kak Nadia untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan Kak Nadia, Kak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan, bisa berkumpul dalam suatu forum meskipun melalui Zoom meeting ya, karena keterbatasan karena kondisi ya. Kami ucapkan terima kasih banyak ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas rawuhipun dalam virtual meeting ini. Perkenalkan sebelumnya saya Iksan. Ya, saya Iksan. Di sini saya sebagai pengajar dan juga kepala cabang LP3I. Mungkin baru kali ini kita bertatap muka ya secara virtual. Semoga dari pertemuan kita ini memberikan manfaat. Memberikan motivasi buat kita semua sebagai tapi suaranya gak enak. Sebentar kita dulu, ini ada suara yang masuk. Semua mau pakai suaranya, aku gak boleh punya. Sudah? Sebentar, sebentar. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, di sini kami akan lebih menekankan pada bagaimana kita sebagai orang tua akan mendampingi putra-putri kita dalam persiapannya, dalam perjuangannya menuju PTN yang dicita-citakan dan diimpikan. Jadi lebih kepada bagaimana sih peran kita, gitu kan? Apa sih nanti yang bisa kita lakukan? Hal berharga apakah yang nanti akan sangat bermakna bagi perjuangan anak-anak kita? Nah, baik, untuk mempersingkat waktu di sini supaya lebih mudah ya, saya akan menampilkan beberapa slide ya yang nanti insya Allah akan bisa memperkuat apa yang akan kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Ya. Oke, sudah kelihatan? Ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Ibu-ibu semuanya sudah terlihat di sini apa yang akan kita bahas, yaitu tentang Dare to Fight for SBMPTN 2022. Di sini artinya adalah berani bertarung untuk SBMPTN 2022.
2022. Nah, sekarang untuk membuka materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami bertanya terlebih dahulu, ini kenapa ya? Kenapa kok PTN? Nah, seperti itu. Kenapa dorongan apakah yang membuat bapak-bapak dan ibu-ibu semua ini semangat dalam menitipkan anak-anaknya ke LP3I? Nah, ini mungkin untuk masuk PTN seperti itu kan, untuk diterima di PTN. Nah, pertanyaan berikutnya yang menjadi mindset dari anak-anak kita nanti adalah kenapa kok PTN seperti itu. Nah, baik, ini juga sering kami tanyakan pada siswa-siswa, kenapa sih kamu kok mau masuk PTN? Kenapa kok harus PTN? Nah, karena PTN ini menawarkan lingkungan yang sangat kondusif, lingkungan belajar yang sangat baik. Jadi PTN ini adalah bukti dari keberhasilan persaingan dari perwakilan di antara siswa-siswa di tiap-tiap daerah masing-masing. Mereka mewakili daerah masing-masing, mereka berjuang untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Mereka berjuang secara nasional. Dan dari perjuangan itu, maka terlahirlah mereka yang berjiwa petarung, dan sehingga Anda bisa bayangkan putra-putrinya panjenengan ini belajar di sebuah kampus yang di dalamnya ini adalah terdiri dari orang-orang yang mewakili daerahnya masing-masing, orang-orang yang bermental pemenang, orang-orang yang bermental petarung seperti itu. Sehingga ini akan bermanfaat bagi kehidupan mereka, karir mereka ke depannya. Di lingkungan yang baik, di kondisi yang baik, di persaingan yang baik seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya sedikit mungkin ya selayang pandang yang ingin kami sampaikan tentang histori ya sejarah dari SBMPTN itu sendiri sedikit saja ya. Jadi memang SBMPTN ini ya adalah ya seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri yang namanya berubah-ubah. Ya, bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu dulu ketika zaman kita ini namanya ada Sipan Maru, UMPTN, SPMB ya, dan terakhir berubah menjadi SBMPTN. Nah, dengan teknis yang tidak sama di tiap tahunnya. Nah, sedikit bapak-bapak ibu-ibu gambaran ya, saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Jadi memang untuk tiap-tiap tahun terakhir, 3 tahun, 4 tahun terakhir ini mengalami beberapa perubahan teknis. Di antaranya untuk perubahan yang terjadi di tahun 2019 ini lebih transparan. Transparannya itu bagaimana Bapak Ibu? Transparannya kalau zaman kita dulu 2000-an ya, 99 ya ke bawah, ini kita tidak tahu skor yang kita dapatkan itu berapa. Namun tahun 2019 skornya sangat transparan. Kita tahu bahwasanya kita tes terlebih dahulu. Jadi alurnya pertama kita tes terlebih dahulu. Tes ya, yang pertama kita siswa tahu hasilnya berapa, mereka dapat skor. Kemudian setelah mendapatkan skor, ini siswa bisa memilih prodi jurusan yang mereka inginkan. Selanjutnya pengumuman seperti itu. Jadi mereka tahu dulu berapa skor yang didapatkan, lalu dari skor itu mereka gunakan untuk melamar ke perguruan tinggi. Kemudian untuk subtesnya ada TPS dan TKA, dan terjadi 2 kali tes seperti itu. Nah, itu tahun 2019. Kemudian pandemi terjadi di tahun 2020 menyebabkan beberapa teknis ini berubah, sifatnya dadakan. Kemudian yang paling berbeda adalah untuk subtesnya hanya TPS saja, TKA tidak ada. Nah, 1 kali tes saja. Dan di tahun 2021 dan di tahun 2022 di sini mengacu pada tahun sebelumnya. Jadi sebelumnya adalah tahun 2019. Nah, kenapa tahun 2019? Karena kondisinya yang di tahun 2019 adalah kondisi yang baik, artinya tidak ada pandemi, kemudian idealnya teknis itu bisa terlaksana dengan baik, jadi bisa dilaksanakan 2 subtes, yaitu TPS dan TKA. Nah, sedikit seperti itu Bapak Ibu. Dan pesertanya
pada waktu itu sangat membludak sekali. Karena apa? Karena banyak di antara peserta-peserta yang mereka itu di tahun sebelumnya tidak diterima, ya, kondisi resesi ya, perekonomian juga sedang turun di negara kita, maka mereka mencoba untuk mendaftar lagi di tahun berikutnya daripada mereka harus membayar lebih untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri. Nah, seperti itu. Nah, ini sistem seleksi PTN di tahun 2022 ini tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya kasih gambaran sedikit supaya jaringan paham. Dari kepahamannya panjenengan, ini kita bisa lebih paham arah dan tujuan anak-anak kita dan kita bisa mendampingi mereka dengan baik. Jadi untuk SNMPTN ini yang sedang berproses ya Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu putra-putranya sudah mendaftar ke prodi yang mereka inginkan. Untuk kuotanya ini minimal 20% dari seluruh penerimaan ya siswa. Kemudian berikutnya adalah nanti setelah pengumuman ada yang diterima, ada yang tidak diterima, dan siswa yang tidak diterima bisa berjuang untuk di program SBMPTN. Dan kuotanya lebih besar Bapak Ibu, minimal 40%. Ini jauh lebih besar daripada yang SNMPTN yang 20% tadi yang melalui jalur undangan. Nah, tetapi tantangannya tentu lebih besar juga karena mereka harus bersaing secara akademik, mengikuti tes nanti secara nasional ya. Nah, selanjutnya adalah jalur ujian mandiri. Ini maksimal 30%. Nah, sekarang yang ingin kita bahas, yang ingin kita tekankan adalah di jalur SBMPTN ini. Ya, kita tidak berpikir lagi tentang SNMPTN. Kenapa? Karena ini sudah terjadi, Bapak Ibu. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja. Rezeki ini putrane Bapak Ibu ini diterima atau tidak di SNMPTN. Ya, mereka sudah berjuang kemarin melalui program-program yang mereka inginkan, prodi-prodi yang mereka inginkan, mereka juga sudah konsultasi dengan tentor-tentor kami. Nah, lalu di SBMPTN nanti, nah ini perjuangan the real struggling ya, perjuangan yang sesungguhnya. Karena apa? Kalau mereka nanti misalnya belajar, berproses untuk SBMPTN, sedangkan hasilnya mereka dapat skor ya, dapat skor, kemudian mereka daftar ke PTN dan mereka tidak diterima, maka mereka akan menggunakan skor itu juga untuk di ujian mandiri seperti itu. Jadi memang skor untuk UTBK, namanya UTBK nggih. Nah, UTBK ini sangat berperan sekali di langkah-langkah putra-putri Bapak Ibu selanjutnya. Jadi sekali lagi, skor ini akan berguna untuk melamar di PTN melalui jalur SBMPTN dan jalur ujian mandiri. Nah, berikutnya yang akan kita tekankan adalah tentang kejutan-kejutan lain di SBMPTN 2022. Nah, sekarang saya kasih ini gambaran sedikit. Jadi kita mengetahui gambaran ini supaya kita tahu tentang peluang. Jadi bukan menakut-nakuti, tetapi untuk mengetahui peluang. Mana yang bisa kita tambal, mana yang bisa kita siapkan. Nah, sehingga menjadi peluang yang besar buat anak-anak kita. Jadi untuk SBMPTN 2022, seperti yang kita ketahui, bahwasanya banyak siswa yang mereka ini tidak tahu materi. Secara umum mereka nggak tahu materi. Kenapa? Siswa itu mendapatkan materi yang minim di sekolah. Dan paham sendiri ya, proses tatap muka di sekolahan ini maju mundur, seringkali kadang tatap muka, kadang daring, dan lebih banyak di daringnya. Nah, kalau daring apa sih yang didapatkan? Pasti minim Bapak Ibu. Nah, kemudian belum lagi tidak tahu materi, kurang materi, belum lagi peserta di tahun 2021-2022 ini membludak tadi yang seperti saya sampaikan ya. Banyak yang ingin mendaftar lagi. Ya. Kemudian curhatan-curhatan dari siswa-siswa kami, baik itu yang di LP3I atau mungkin rekan-rekannya di sekolahan, itu mereka mengalami kesulitan ketika ulangan harian. Nah, padahal ya
ulangan harian ini tingkat kesulitannya jauh lebih rendah daripada soal UTBK. Lebih rendah ulangan harian. Nah, ulangan harian aja kesulitan, apalagi nanti ketika menghadapi UTBK. Nah, begitu Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena tadi mereka tidak tahu materi, seringnya tatap muka yang tidak terlaksana, ya online terus begitu. Nah, oleh karena itu bersyukurlah Bapak Ibu, ya putra putri panjenengan mendapatkan kesempatan untuk belajar tambahan, ya belajar ikut kelas, bimbingan belajar di tempat kami di LP3I, sehingga keminimalisir materi, ya minimnya materi yang mereka dapatkan ini insya Allah bisa kami tambal, ya kami lengkapi di LP3I, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga ini seperti yang saya sampaikan tadi bisa menjadi peluang, menjadi optimisme buat anak-anak kita ke depannya. Santai, meskipun saya minim materi di sekolahan, dengan saya belajar bersungguh-sungguh di bimbel, kemudian lebih penting lagi nanti akan saya sampaikan, yaitu yang namanya belajar mandiri di rumah, kaji ulang, dan lain-lain. Ini yang insya Allah akan membuat proses perjuangan anak-anak kita ini menjadi semakin mudah, Bapak Ibu. Nah, jadi intinya apa? Intinya di sini kita ada dua pilihan, Bapak Ibu. Sebagai orang tua, apakah bersikap reaktif ataukah bersikap proaktif? Reaktif ini kita bereaksi, susah banget ya, wah minder ya. Ini anakku piye kayak gitu kan. Nah, dengan susahnya seperti ini masuk PTN, wah kayaknya kamu bakal kesulitan, Dok, ya, bakal gagal. Nah, ini reaktif. Nah, sebaliknya kita bisa bersikap proaktif, yang dalam artian apa? Oh, dari kesulitan-kesulitan yang ada, kita melihat peluang-peluang yang bisa kita berikan masukan pada anak-anak kita, yang bisa ditempuh oleh anak-anak kita, yang menyebabkan dia itu semakin pede, semakin yakin akan keberhasilan dari perjuangannya. Jadi jangan bersikap reaktif, tapi proaktif, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terpenting adalah di sini adalah mulai, ya, karena sebanyak apapun data yang kita miliki tentang penerimaan siswa tahun lalu, berapa peluangnya dan lain-lain, tapi kalau kita tidak mulai maka akan sia-sia. Mulai apa? Mulai belajar, ya, belajar dari sekarang, belajar sungguh-sungguh, belajar yang bagaimana nanti akan kita sampaikan di belakang, mencicil materi-materi yang ada dan juga mencari tahu apa-apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini yang tidak kalah penting lagi, ada beberapa poin yang penting, ya, 5 poin yang penting yang anak-anak kita itu perlu lakukan. Non saya Bapak Ibu, di sini bukan yang jenengan lakukan, tetapi yang putra-putri panjenengan itu perlu lakukan. Terus pentingnya jenengan tahu untuk apa gitu. Jenengan Bapak Ibu mengetahui ini tujuannya adalah supaya jenengan bisa mengontrol. Anak-anak saya sudah benar enggak yang dilakukan seperti yang tentor-tentor LP3I bilang apa tidak, seperti itu. Tujuannya sebagai monitoring. Nanti di belakang akan saya sampaikan apa yang jenengan bisa lakukan, ya, poin-poin yang jenengan bisa lakukan. Jadi intinya apa? Untuk anak-anak Anda, anak-anak panjenengan, yang pertama perlu lakukan adalah mempelajari TPS terlebih dahulu. Kenapa kok TPS? Karena tadi seperti yang saya bilang, untuk materi UTBK itu ada TPS dan TKA. Dan kenapa kok TPS lagi? TPS yang penting kita lakukan terlebih dahulu, persiapkan terlebih dahulu, karena untuk komposisi soal TPS itu, nilai TPS itu dia memiliki bobot 60-70%. Sedangkan untuk TKA 30-40%. Sehingga tentu saja dengan mempelajari TPS lebih dahulu, memprioritaskan pada TPS lebih dahulu, ya, ini anak-anak kita akan lebih memiliki peluang yang besar, ya, memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi. Pelajari TPS lebih dahulu. Ya, TPS itu isinya apa? Macam-macam Bapak Ibu. Ada bahasa Inggris, ada semacam hitung-hitungan matematikanya. Ini gambarannya, Bapak Ibu, yang gampang, ya.
Kalau saya jelaskan apa namanya lebih rincinya, jadi kalau TPS ini adalah ada pengetahuan umum, ada pengetahuan kualitatif, pengetahuan dan Maaf Pak, TPS singkatan dari apa? oh ya baik, TPS ini tes potensi skolastik, ya. Kalau Kalau yang TKA, TKA tes kompetensi akademik. nggih, Jadi matur nuwun. bedanya secara umum, nggih, secara umum gini Ibu. Sebaiknya di itu Pak, kalau yang ada singkatan-singkatan dijelaskan aja. Kan kita Nggih. orang tua ada yang beberapa yang nggak tahu, nggih. Oke, betul Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih nggih Pak. Nggih, nggih, Nggih. nggih, nggih. Nah, ini kalau singkatan-singkatan memang rada jelimet ya Bu. Saya juga tidak ingin membebani jenengan dengan singkatan-singkatan. Tapi tidak masalah Ibu. Terima kasih masukannya. Jadi tes, kembali lagi nggih, untuk tes potensi skolastik, kalau gambaran umumnya itu, kalau zaman dulu nggih, kita itu ada matematika dasar, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Ngoten Ibu. Sedangkan untuk TKA adalah ini materi spesifik sesuai dengan jurusan yang anak-anak kita ambil. Nek mereka itu IPA, mereka ngambil saintek. Saintek kan ada fisika, kimia, biologi, matematika IPA. Kalau mereka soshum, nanti ada ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah. Seperti itu. Jelas nggak Ibu? Jadi intinya pelajari TPS terlebih dahulu. Jadi ingin bisa mengingatkan, wes sidang TPS urung nang, ayo, daftar muni dia. Pelajari TPS dulu, tanya dulu, buku TPS mana, ada di orang-orang atau belum? Itu Ibu yang dengan bisa kontrol dari anak kita jadinya. Kemudian cara belajar. Nah, cara belajar ini andil kita sebagai orang tua adalah kita memahami setiap anak itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Nah, kalau dulu masuk LP3I itu ada yang namanya diagnostic test ya. Jadi putra-putri panjenengan didiagnosa. Ini kemampuan belajarnya itu potensinya yang dia miliki itu dari 8 kecerdasan yang dominan tuh apa-apa-apa, cara belajarnya apa, apakah gayanya itu kinestetik, auditory atau mungkin visual. Nah, seperti itu. Namun di balik hal itu ada juga yang mendukung yaitu situasi belajar. Jadi ada anak yang dia itu lebih masuk ketika belajar sambil ngemil atau mungkin mereka itu belajarnya di malam hari atau mungkin di subuh. Dengan bisa tanya ke siswa ke anaknya jenengan. Mereka sinaumu itu lebih masuk di apa? Di siang hari atau di malam hari apa pasti subuh. Jadi jangan kita salahkan dulu anak kita ketika mereka malam-malam begadang belajarnya mungkin dia masuknya materi itu di malam hari seperti itu. Nah, atau mungkin di subuh-subuh. Nah, lihat apa yang lebih nyaman dari anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah motivasi dan tanggung jawab. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu tentu paham sekali, kita aja yang orang tua, ketika kita termotivasi dalam melakukan sesuatu, maka kita akan lebih maksimal dalam berproses. Anak-anak kita pun juga sama, motivasi mereka itu masuk ke misalkan teknik sipil, UGM itu untuk apa? Teknik industri Undip untuk apa? Teknik mesin ITB untuk apa? FK, Fakultas Kedokteran UI itu untuk apa? Motivasinya apa? Motivasinya. Tanggung jawabnya juga. Kita tanya, kamu harus tanggung jawab dengan pilihan kamu. Seperti ini, dengan mereka bertanggung jawab akan motivasi yang mereka miliki, ini akan menjadi power, energi yang akan sangat besar buat proses mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kami sampaikan kepada putra-putri panjenengan, pelajari 8 sampai 10 bab tiap pelajaran. Ya, tiap pelajaran, tiap butir soal. Jadi misalkan matematika dasar, bahasa Inggris, 8 sampai 10 bab yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul di tes itu apa? Ambil 8 sampai 10 bab. Kemudian ini nggak harus benar semua ya. Putra-putri panjenengan dalam mengerjakan tes, butir tes, ya bagian-bagian tadi ada TPS itu ada bahasa Inggris, ada pengetahuan umum dan lain-lain sebagainya. Tidak harus benar semua Bapak Ibu, tidak harus benar semua. Tapi
sekitar 70%, 80% bisa benar semua, itu sangat-sangat berkontribusi sekali dalam poin mereka. Jadi FKUI, UGM, ya, dan lain-lain tidak harus benar semua. Maka saya bilang, pelajari 8-10 bab per pelajaran. Kemudian belajar dari yang mudah sampai yang tersulit. Kemudian yang penting juga adalah latih blocking time. Apa itu blocking time? Sedikit saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi, nah ini nggih, TPS tadi ya, tes potensi skolastik. Ada 1, 2, 3, 4, 5 subtes, subtesnya. Jenengan bisa lihat Bapak Ibu. Jumlah soalnya untuk pengetahuan itu 16, kualitatif itu 15, bahasa Inggris 15, dan lain sebagainya. Blocking time artinya mereka, anak-anak panjenengan, tidak diperkenankan untuk mengerjakan pengetahuan kualitatif ya sebelum mereka menyelesaikan 22,5 menit untuk pengetahuan umum. Jadi kalau zaman kita dulu kan kita bebas mau ngerjain mana dulu. Bahasa Inggris, aku paling jago bahasa Inggris. Saya ngerjakan bahasa Inggris dulu, baru habis itu matematika dasar, habis itu bahasa Indonesia, seperti itu. Kalau sekarang beda Bapak Ibu. Putra-putri panjenengan diwajibkan untuk fokus memanfaatkan blocking time yang ada. Jadi selama 22,5 menit mereka mengerjakan pengetahuan umum, berikutnya mereka mengerjakan pengetahuan kualitatif, nggak bisa mereka langsung berubah posisi, berganti subtes ke yang lainnya, nggak bisa. Jadi kembali pun juga nggak bisa, apalagi maju ke depan, menyelesaikan apa yang mereka hadapi terlebih dahulu. Dan kalau kita rata-rata Bapak Ibu, pengetahuan umum, untuk persoalnya itu butuh waktu 1,4 menit. Nah, kebayang nggak begitu? Tingkat kesulitannya tinggi banget, sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 1,4 menit. Ya, bahasa Inggris bacaannya panjang-panjang, kemudian soalnya juga butuh pemahaman yang tinggi, hanya 1 menit per soal. Nah, kalau misalkan ini yang TKA, kalau kita total, putra-putri panjenengan akan berjuang di ujian UTBK nanti selama 3,14 jam. Non-stop, Bapak Ibu. Non-stop. Nggak boleh apa misalkan ke belakang atau apa, punya non-stop mereka ngerjain sepaneng dengan soal mereka selama 3,14 jam. Kalau kita dulu kan bisa 2 hari kan, namanya UMPTN, SB, apa namanya, Sipenmaru, bisa 2 hari kita bisa melakukan tes itu. Sekarang hanya 1 hari diringkes, ya. Jadi LTMPT ini panitia ujian UTBK ini bikin soal yang sesulitnya sedemikian rupa, yang tujuannya adalah mengeliminasi mayoritas peserta yang diterima hanya sedikit saja, seperti itu. Tujuannya kayak gitu memang, mengeliminasi sebanyak mungkin. Nah, sekarang tadi saya bilang, biasakan putra-putrinya kita itu mengerjakan soal dengan blocking time. Soal baru dikerjakan, waktunya misalkan 1,4 menit. Habis itu ganti soal berikutnya, ganti soal berikutnya. Nanti setelah ngerjain soal dan tahu skornya, baru ada yang namanya kaji ulang. Mereka bisa mengulang-ulangi lagi, bisa mencari jawaban yang benar seperti apa, penjelasannya. Itu selama-lamanya nggak masalah. Artinya apa? Mereka ngerjain tetap harus cepat, dibiasakan, ya, harus cepat. Nanti masalah kaji ulang, memahami materinya, memahami yang salah, yang benar apa, itu belakangan, ya, bisa menikmati, bisa sampai sepaham-pahamnya, tidak masalah. Yang penting mereka terbiasa berkompetisi dengan waktu, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nanti untuk masalah kaji ulang bisa 5-10 kali latihan materi yang sama. Insya Allah dengan latihan yang sangat intensif, itu Bapak Ibu putra-putrinya akan refleks nanti dalam mengerjakan soal yang sesulit apapun, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita persingkat. Nah, baik. Jadi untuk
kami LP3I ini akan tetap mendampingi putra-putri panjenengan sampai tes nanti ya, dengan beberapa konsep teknis yang kami berikan. Ada konsep materi ya, kita berikan materi kepada putra-putri Bapak Ibu ya. Kemudian ada latihan-latihan dengan konsep kita berikan post test, nah, ada tryout. Nah, setelah tryout itu nanti mereka akan mendapatkan tugas belajar di rumah ya, ada tryout at home. Jadi mereka tryout-nya di rumah. Nah, lalu yang terpenting adalah progres. Progres di sini adalah putra-putri panjenengan ini kami paksa untuk betul semua. Jadi ketika mereka belum betul semua, mereka harus mencari jawabannya. Nanti kalau misalkan nggak bisa tanya kepada kami, sehingga apa? Yang tertancap di memori mereka adalah saya pernah berhasil benar semua. Sehingga bukannya tidak mungkin untuk mendapatkan skor yang sempurna, Bapak Ibu. Dan yang terpenting adalah kaji ulang. Tadi saya sudah bilang kepada panjenengan, kaji ulang ini sangat menentukan. IQ nggak penting, Bapak Ibu. IQ anak kita misalkan rendah, nggak penting. Yang penting kaji ulang. Yang penting latihan, dan latihan. Itu yang kami tekankan kepada putra-putri panjenengan. Nah, berikutnya, yang terakhir adalah apa yang bisa dimanfaatkan lagi oleh putra-putri panjenengan ya. Ini kita ada fasilitas untuk diagnosis tag ya. Diagnostik tes ini sudah putra-putri panjenengan dapatkan di awal ketika bergabung dengan LP3I ya. Wali kelas juga ada yang mendampingi putra-putri panjenengan. Setiap kelas itu ada wali kelasnya, jenengan juga bisa berkomunikasi, bisa bertanya lebih detail mengenai perkembangan siswa, mengenai perkembangan putra-putri panjenengan. Kemudian konsultasi ya, bisa dengan wali kelas atau dengan kami ya. Kemudian motivasi ya, kita akan tetap memberikan motivasi kepada putra-putri panjenengan. Nah, kemudian satu hal lagi yang penting adalah di sini saya akan sedikit kasih gambaran seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini ada 3 poin penting. Ya, oke, ini baterainya. Ya, terima kasih. Jadi 3 poin, Bapak Ibu, yang jenengan insya Allah akan punya andil yang sangat berarti buat putra-putri panjenengan. Ya, ini perannya panjenengan nanti ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, ciptakan kemenangan kecil. Ya, ciptakan kemenangan kecil buat anak-anak kita, anak-anak panjenengan di tiap harinya. Kemenangan kecil itu bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika dalam mengawali hari mereka itu melakukan kebaikan-kebaikan di rumah, setiap paginya berhasil mendapatkan pujian dari panjenengan, ya, kalimat-kalimat yang positif dari panjenengan tiap harinya, ya, kalimat positif nggih, bukan kalimat negatif, akan mendapatkan pujian-pujian, mendapatkan kepercayaan dari panjenengan. Insya Allah itu akan menular di aktivitas-aktivitas yang lainnya, aktivitas yang lainnya di hari itu, ya. Mereka dengan PD-nya, wah pagi ini saya tadi mendapatkan pujian dari orang tua saya tadi pagi itu berhasil membantu orang tua saya, bersih-bersih dipuji oleh orang tua saya, didoain oleh orang tua saya. Nah, itu adalah kemenangan kecil yang putra-putri jenengan dapatkan. Insya Allah itu akan menular ke aktivitas yang lainnya. Mereka dengan PD, dengan semangat untuk melalui yang lainnya. Yang kedua Bapak Ibu, adalah eliminasi distraksi. Nah, eliminasi distraksi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah distraksi. Ini adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam belajar anak-anak kita. Misalnya, jangan bisa bantu untuk mempersiapkan ruangan belajar mereka. Jangan bisa melihat, memantau nih kalau belajar lingkungannya nggak baik, bisa nggak gitu kan? Nah, jadi bisa support mereka dengan secangkir susu hangat, secangkir teh hangat untuk belajar mereka, sehingga mereka merasa mendapatkan perhatian gitu. Oh ya Allah, wong tuaku leh gitu kan, segitunya dalam mendampingi aku.
Dengan perhatikan apa-apa yang mereka kurang dalam fasilitas belajar mereka. Ini termasuk andil dengan dalam mengeliminasi, mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah doa. Ya, nah, doa. Ini sebagai penutup Bapak Ibu, dengan doakan jangan sampai putus. Insya Allah dari doa ini panjenengan ini bisa menjadi faktor X dalam keberhasilan putra putri ini panjenengan. Jadi Bapak Ibu, Allah nanti akan menentukan seberapa pencapaian putra putri ini panjenengan. Namun yang jauh lebih penting daripada itu adalah karakter belajar Bapak Ibu. Putra-putri panjenengan melalui perjuangan yang sangat hebat selama ini, sampai nanti ketika menjelang ujian. Ini merupakan hal yang perlu dengan syukuri sebagai perjuangan mereka. Ini yang nanti akan menciptakan karakter belajar yang akan mereka bawa sampai mati, Bapak Ibu. Keterima di PTN saat ini adalah harus, ya, wajib. Tapi yang paling penting adalah perjuangan. Apa yang bisa mereka perjuangkan hari ini, itu yang jenengan tuntut dari mereka. Jadi hargai apa usaha mereka, berikan kalimat positif kepada putra-putri panjenengan, doakan mereka, ya, berikan kepercayaan kepada mereka. Mereka udah gede Bapak Ibu. Berikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka itu bisa berproses, mereka itu bisa bersemangat dalam setiap ujian-ujian yang mereka lalui, ya. Insya Allah mereka memiliki mental yang baik, mereka akan siap untuk bertarung dalam setiap ujian yang mereka lalui. Begitu Bapak Ibu, mungkin itu hal yang penting dari kami, ya, yang bisa kami berikan kepada panjenengan sebagai bekal mendampingi putra-putri panjenengan. Mungkin kurang lebihnya ini karena waktunya sangat singkat ya Bapak Ibu, kami tidak ingin berlama-lama dengan punya waktu untuk aktivitas yang lain juga, mungkin itu yang bisa kami berikan kepada panjenengan. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami kembalikan kepada MC-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Isan untuk paparan materinya mengenai SBMPTN, kedinasan, dan sekolah-sekolah untuk perguruan tinggi adik-adik kita. Lalu untuk pemateri kedua adalah mengenai tentang evaluasi sejauh mana nih adik-adik kelas 12 dalam mempersiapkan SBMPTN 2022. Saya persilahkan kepada Kak Nadia untuk menyampaikan evaluasinya. Silakan Kak Nadia. Terima kasih Kak Dewi atas waktu yang diberikan. Mohon maaf suara saya terdengar nggih Bapak Ibu? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia. Saya mengajar di LP3I dan juga bagian akademik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan terkait dengan evaluasi nilai yang telah diperoleh oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya, kenapa kita harus mengetahui perkembangan nilai putra-putri Bapak Ibu? Karena seperti yang sudah disampaikan Pak Iksan tadi ya Bapak Ibu, SBMPTN itu bukan suatu hal yang mudah untuk dipersiapkan, namun juga tidak suatu hal yang tidak bisa dipersiapkan. Jadi untuk SBMPTN, kuota yang diterima, misalkan ada 100.000 pendaftar, yang diterima nanti hanya 25% dari jumlah pendaftar. Nah, untuk nilainya, sebentar saya akan share perolehan nilainya. Sudah bisa dilihat di layar masing-masing, Bapak Ibu sekalian? Sudah ada di layar masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi untuk perolehan nilai UTBK, sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait ini dulu, persentil ya. Jadi untuk nilai TKA dan TPS seperti yang sudah disampaikan Pak Ihsan, nilai dari tahun 2021 itu terbagi menjadi 3 kuartil atau 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama nilainya rata-rata 400-an atau 420-an. Kemudian nilai yang
tengahnya itu 470-an, kemudian nilai yang ketiga itu 540-an. Nah, artinya apa? Berarti jika yang diterima SBMPTN itu hanya 25%, supaya anak-anak kita itu aman atau bisa diterima di jurusan yang diinginkan, nilai anak-anak itu harus di atas kuartil yang ketiga. Dalam artian nilainya itu harus di atas 560-an atau 570-an, Bapak Ibu. Gitu. Jadi, untuk diingat anak-anak, gampangannya kalau misalkan kamu ingin jurusan yang kamu inginkan, nilai UTBK kamu harus berani di atas 550-an, atau kalau bisa sampai 600 seperti itu, karena itu berdasarkan data UTBK di tahun sebelumnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat perolehan nilai UTBK di tahun yang lalu, ini saya ambil contoh 5 sekolah di Pati yang masuk ke 1000 besar nilai UTBK se-Indonesia. Peringkat pertama di Pati yaitu ada SMA Negeri 1 Pati dengan peringkat nasional 157, itu dia mendapatkan nilai rata-rata UTBK 560 gitu. Jadi tidak semua anak SMA 1 Pati itu nanti nilainya akan aman di atas kuartil 3. Nah, selanjutnya ada SMA 2 Pati yang peringkatnya 531 nasional, itu mendapatkan nilai 520-an. Nah, jadi rata-rata SMA 2 itu yang diterima di yang anak-anaknya ikut UTBK itu hanya mendapatkan nilai 520-an. Berarti ada nilai anak yang mengikuti UTBK yang di bawah kuartil 3, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan nilai yang diperoleh oleh siswa-siswi LP3I yang sejauh ini sudah mengikuti tryout sebanyak 3 kali. Nah, ini saya rekap. Ini saya rekap di sini, ada tryout yang pertama, itu ada yang mendapatkan nilai kurang dari 300 sebanyak 0%, berarti nilainya sudah di atas 300. Kemudian untuk yang mendapatkan nilai 300 sampai 400, 27%, dan yang mendapat nilai 400 sampai 500 ada 46%, dan yang lebih dari 500 ada 27%. Di tryout 1 ini, kemarin kita hanya men-tryoutkan untuk soal TPS, jadi tidak ada soal TKA. Sebagian anak mendapatkan nilai yang sudah di atas 400, tapi masih belum aman jika menginginkan jurusan di PTN-PTN yang favorit, seperti itu. Terus kemudian untuk tryout yang kedua, pelaksanaannya kalau nggak salah ingat sekitar bulan Desember. Untuk yang mendapatkan nilai di bawah 300 ada 34%, dan yang nilainya 300 sampai 400 ada 14%. Kemudian yang 400 sampai 500 ada 26%, dan yang di atas 500 ada 26%. Gitu. Untuk lebih detailnya, jika ada yang mau ditanyakan terkait individu setiap anak, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut melalui grup di WhatsApp, atau Bapak Ibu bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Kemudian untuk tryout yang ketiga, yang baru saja kita laksanakan kemarin, untuk yang mendapat nilai kurang dari 300 ada 34%, kemudian yang di atas 500 ada 26%. Nah, terus untuk tryout yang ketiga ini baru kita laksanakan bulan Februari ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tryout at home. Yang pengawasannya nanti kami minta koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk mengawasi pelaksanaan tryout at home ini. Tujuannya apa? Supaya siswa itu mengerjakan berulang-ulang tryout yang dikerjakan, sehingga dia akan lebih memahami tipe-tipe soal yang sulit, seperti itu Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh pembicara kita yang pertama tadi, yang sebelumnya, persiapan yang perlu dilakukan anak-anak setelah yang pertama dulu pernah membuat komitmen letter. Jadi ada surat semacam ini. Jika Bapak Ibu sudah melihat surat semacam ini tertempel di kamar atau di dinding atau di ruang belajar putra-putri panjenengan sekalian, berarti putra-putri Bapak Ibu sudah melakukan apa yang telah kami anjurkan, seperti itu. Terus yang kedua ada tryout serentak yang kemarin dilaksanakan di LP3I dan akan dilanjutkan dengan tryout di rumah. Terus setelah tryout di rumah itu, putra-putri panjenengan sekalian nanti akan membuat semacam buku progres seperti yang tertampil di layar. Jadi soalnya nanti akan dipotong-potong, kemudian diberi penjelasan atau jawaban sesuai dengan yang putra-putri Bapak Ibu kerjakan. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengkaji ulang setiap soal sulit yang dikerjakan supaya lebih teringat lebih lama, seperti itu.
Jadi untuk evaluasi atau perkembangan putra-putri Bapak Ibu, karena kita terbatas waktu di sini, jadi saya tidak bisa menyampaikan setiap detail anak atau setiap detail nama. Nanti Bapak Ibu bisa kalau ingin lebih tahu lebih dalam, monggo bisa rawuh ke LP3I atau bisa menghubungi langsung wali kelas untuk setiap putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk evaluasinya dan garis besar apa yang harus dilakukan, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Dewi. Baik, terima kasih Kak Nadia. Apakah suara saya bisa terdengar? Baik, karena kedua pemateri sudah menyampaikan materinya, maka saya akan buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang masih belum bisa dipahami, saya persilahkan untuk bertanya di sesi ini. Monggo Bu, apabila ada pertanyaan. Sudah jelas, Kak. Pertanyaan bisa diutarakan secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya, ya Bu. Atau bisa juga melalui kolom. Ibu Anis, Aini, barangkali ada yang mau ditanyakan, Bu? Iya, Kak. Makasih atas ini waktunya ya. Cukup jelas yang disampaikan sama Kak Ihsan sama Kak Nadia. Tapi saya mau bertanya mengenai pemilihan jurusan, Kak. Mengenai pemilihan jurusan itu, apakah di LP3I ada pengarahan atau bagaimana ya? Karena biasanya saya sebagai orang tua kan pengennya anak saya kan masuk di jurusan A gitu, tapi anaknya maunya di jurusan B, atau bagaimana tuh solusinya dari LP3I sebagai bimbingan belajar anak saya gitu. Baik, terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Kak Ihsan untuk menjawab. Baik, terima kasih banyak. Kedengeran nggih ini suara saya nggih Pak Ibu? Nggih, kedengeran. Ya, alhamdulillah. Baik, jadi untuk pemilihan jurusan nggih Ibu Anis, untuk pemilihan jurusan bagi putra-putri panjenengan ini dari awal sejak bulan November, bahkan sejak ketika mendaftar terlebih dahulu ya, awal-awal di LP3I, putra-putri panjenengan sudah kami tanya terlebih dahulu tentang mimpi-mimpinya, tentang rencananya, habis ini mau apa, mau ambil PTN atau kedinasan, kalau PTN apa. Nah, selanjutnya dari apa yang mereka pilih, kami tetap akan memberikan gambaran peluang-peluang dari hasil diagnostik tes yang mereka miliki. Nah, selanjutnya ketika mendekati SNMPTN kemarin, ini memang sedikit bergejolak dari mereka. Ini ada yang konsultasi, Kak, nih saya kok beda dengan orang tua saya mengarahkan seperti ini, saya pengennya seperti ini gitu kan. Nah, dari situ kami langsung mengarahkan siswa-siswi kami berdasarkan nilai raport yang mereka miliki. Jadi kami tidak memilihkan, namun memberikan gambaran peluang jika kamu misalkan memilih di prodi tertentu dengan persentil mata pelajaran yang nilai raportnya ada kamu miliki, maka peluangnya berapa persen. Maka kalau pilih yang itu, kamu baiknya memilih alternatif di kampus yang mana. Misalkan itu ketika nilai putra-putri panjenengan tidak cukup ya dari data-data tahun-tahun sebelumnya yang kami miliki. Jadi ada banyak perhitungan-perhitungan berdasarkan nilai-nilai yang sekiranya menjadi prioritas kampus untuk dimasuki seperti itu. Kemudian untuk SBMPTN nanti, ini biarlah putra-putri panjenengan saat ini berjuang terlebih dahulu, mencapai skor yang setinggi-tingginya. Masalah jurusan prodi kampus nanti belakangan, setelah mereka mendapatkan hasil dari UTBK. Dengan hasil UTBK yang tinggi, maka putra-putri panjenengan bisa dengan mudah untuk mengambil jurusan-jurusan yang favorit. Kemudian misalnya skor tinggi kurang tercapai, ya kita akan coba kasih gambaran dengan skor ini kamu punya alternatif apa untuk kamu masuki di prodi yang lain, atau mungkin di prodi yang sama tetapi di
kampus yang lain. Begitu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi kami akan tetap arahkan berdasarkan data-data kami yang kami miliki terhadap penerimaan kampus dan prodi-prodi tertentu. Seperti itu Bapak Ibu. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Isan untuk jawabannya. Ini ada dari wali murid siswa. Pertanyaannya begini. Selamat pagi. Anak sering mengeluh sebab mulai masuk sekolah dan tugasnya banyak. Waktunya banyak tersita untuk tugas sekolahnya. Tiap saya tanya, lagi ngerjain tugas sekolah. Kok setahu saya tidak pernah belajar untuk UTBK. Ini bagaimana ya tipsnya atau solusinya supaya tetap menyiapkan belajar UTBK? Gitu Kak. Kak Isan? Ya. Oke, baik Kak. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Ini juga kemudian mewakili dari kendala Bapak Ibu sebagai pendamping dalam belajar anak-anak panjenengan di rumah. Tampaknya kok mau masuk PTN dengan target yang sudah mereka canangkan, tapi kok belajarnya tidak rutin, tidak tampak seperti itu Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, ini masalah klasik yang ada dan memang kita bisa langsung juga bertanya kepada putra-putri kita Bapak Ibu. Mereka mungkin belajarnya ada yang mencagerke bahasa Jawanya, ada yang hanya mencagerke belajar di sekolah atau mungkin hanya di Bimbel ya, tapi mereka di rumah itu belajar seperti itu. Nah, inilah tugas kita bersama-sama. Jadi setelah ini sudah hampir 65 hari ya, 66 hari, maka mulai minggu depan kami akan kuatkan lagi untuk disiplin belajarnya. Seperti yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu, tidak mungkin putra-putri panjenengan bisa tahan ya mengerjakan soal selama 3,14 jam tanpa mereka terbiasa berlatih lebih dari 3 jam sehari di rumah. Adalah hal yang mustahil. Nggak mungkin ya. Jadi ibaratnya dalam sebuah ring tinju itu orang bisa bertahan dalam 3 ronde, tapi mereka latihannya cuma 1 ronde, nggak kuat 3 ronde. Nah, maka nggak akan mungkin Bapak Ibu. Jadi intinya kita sama-sama, ini masalah kita bersama-sama Bapak Ibu, yang sebenarnya banyak juga kok putra-putri panjenengan yang di rumah itu mengerjakan tugas dari kami ya, tugas progres namanya Bapak Ibu. Jadi di tugas progres itu mereka membetulkan jawaban-jawaban yang salah dari tryout yang telah mereka kerjakan untuk selanjutnya mereka kerjakan di tempat kami. Atau mungkin putra-putri panjenengan juga ada yang mengerjakannya di tempat kami di LP3I, ngerjakan sendiri. Lalu ketika mereka nggak bisa, mereka kasihkan ke kami. Nah, mungkin juga capek ya, di rumah juga sudah belajar banyak di sekolah dan di Bimbel, tapi Hamin 66 hari ini ya, Hamin 66 hari ini kami sudah merasa sudah waktunya ya, waktunya bagi putra-putri panjenengan ini untuk disiplin belajar dalam waktu yang lebih lama. Sekali lagi tadi, kaji ulang itu lebih penting, jauh lebih penting. Belajar mandiri itu jauh lebih penting daripada belajar didampingi oleh guru. Karena apa? Yang terpenting adalah belajar ketika siswa-siswi yang lainnya tidak belajar. Belajar banyak ketika siswa-siswi yang lainnya belajar seadanya. Itulah yang memenangkan perjuangan putra-putri panjenengan. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih Kak Isan untuk jawabannya. Ini juga ada pertanyaan dari wali murid Rizky. Ini ada pertanyaan. Kak, apakah kalau daftar di kedinasan masih punya kesempatan untuk daftar di PTN? Gitu, Kak.
Oke, saya persilakan untuk Kak Nadia ataupun Kak Ihsan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibunya Ade Rizky. Saya akan menjawab pertanyaannya, apakah kalau mendaftar di kedinasan masih bisa mendaftar di PTN? Bisa, Ibu. Jadi kalau memang menginginkan untuk kedinasan, justru memang harus ikut di UTBK terlebih dahulu. Salah satunya ada PKN STAN, itu dia mensyaratkan nilai UTBK yaitu TPS untuk sebagai syarat masuk ke kedinasan tersebut, seperti itu. Jadi untuk kedinasan ataupun PTN itu berada di dua jalur yang berbeda. Jadi kalau misalkan menginginkan kedinasan bisa mengikuti UTBK terlebih dahulu, atau kata gampangnya tuh jaga-jaga, misalkan nanti nilai UTBK-nya dipakai untuk mendaftar kedinasan gitu, Bu. Jadi selain mempersiapkan kedinasan, juga mempersiapkan untuk UTBK-nya. Kalau untuk pelaksanaannya biasanya untuk tes atau seleksi masuk kedinasan itu setelah pelaksanaan UTBK atau setelah pelaksanaan SBMPTN berlangsung. Jadi masih ada persiapan untuk tes kedinasan lagi setelah itu, Bu. Baik, terima kasih Kak Nadia. Baik, saya buka untuk satu penanya lagi. Setelah itu mungkin kita bisa cukupkan kegiatan hari ini. Monggo Pak, Bu, barangkali ada yang mau bertanya. Bu, saya mau tanya nih. Oke Pak, boleh Pak. Silakan Pak. Ya, anak saya kan mendaftar di SNMPTN. Kalau nanti diterima, alhamdulillah. Kalau jaga-jaga untuk pendaftaran di UTBK, nanti ada bimbingan khusus untuk pendaftaran sampai pemilihan jurusan itu dari LP3I mengadakan tidak? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan untuk Kak Nadia ataupun Kak Ihsan untuk menjawab. Silahkan Kak. Oke Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Nah untuk SNMPTN, doanya semoga keterima Bapak. Jadi habis itu sudah mendapatkan PTN yang diinginkan. Kalau misalkan belum rezeki Bapak, nanti bisa mencoba di SBMPTN. SBMPTN itu yang pertama dari mulai pendaftaran, nanti insya Allah kami bantu. Biasanya adik-adik sudah paham Bapak, jadi ada pengarahan dari LTMPT atau dari panitia SBMPTN itu sudah dari minggu-minggu yang lalu seperti itu. Jadi mungkin kami nanti mengingatkan lagi jika memang pendaftarannya ada jangka waktunya, kami biasanya mengingatkan supaya untuk ayo cepetan daftar gitu, biar nanti ketika di akhir-akhir ada servernya yang agak bermasalah, adik-adik sudah mendaftar. Nah kemudian untuk program di LP3I kami ada persiapan intensif UTBK Bapak. Jadi nanti setelah ujian sekolah berlangsung yaitu tanggal 7 April, nanti setelah itu adik-adik akan kami bimbing setiap hari dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu hingga pelaksanaan UTBK berlangsung. Kalau untuk pelaksanaan UTBK sendiri itu ada beberapa tanggal nih Bapak, dari mulai 14 Mei sampai 3 Juni. Jadi nanti misalkan setiap anak misalkan ada satu anak yang mendapatkan tes tanggal 14 Mei, jadi nanti kami bimbing sampai dia terakhir atau H-2 biasanya, jadi sampai tanggal 12 Mei. Atau misalkan ada yang tes di tanggal 3 Juni, berarti kami membimbing sampai tanggal 1 Juni, makan Bapak. Jadi kami sudah menyiapkan program namanya intensif UTBK. Jadi nanti kalau adik-adik atau putra-putri Bapak Ibu masuk setiap hari, dan biasanya kami kelasnya berubah menjadi pagi atau siang Bapak. Jadi nanti adik-adik akan berangkat setiap hari ke LP3I untuk mengikuti kelas intensif UTBK. Begitu. Sun. Oke, sami-sami. Sama-sama Bapak. Baik, ini di grup juga ada pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir ya Kak Nadia, Kak Ihsan. Dari wali murid DECA. Kak, kalau mau daftar kedinasan, boleh daftar lebih dari satu, misalnya 2. Misalkan di STMKG dengan pertanian, boleh tidak, Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibunya DECA. Jadi, kedinasan itu kan ada yang di bawah kementerian langsung atau namanya ikatan dinas atau sekolah kedinasan yang dia itu, kalau ikatan dinas biasanya itu tidak berbayar, Bu. Jadi, benar-benar gratis, dan setelah itu nanti bisa langsung diterima kerja ngotan. Jadi kalau untuk ikatan dinas itu hanya boleh mendaftar satu kedinasan saja Bu. Jadi misalkan menginginkan di SMKJ, jadi tidak bisa untuk
menginginkan atau mendaftar lagi di STIS misalkan, atau di Poltekim, atau di PKN STAN, kayak gitu mboten saged Ibu. Jadi hanya bisa untuk satu ikatan dinas saja. Seperti itu. Terima kasih Kak Nadia atas jawabannya. Oke, baik, karena jam sudah menunjukkan 10.34, kami cukupkan sekian kegiatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Kak Nadia dan juga Kak Ihsan untuk menyampaikan kalimat penutup mungkin. Terima kasih Kak Dewi. Jadi untuk yang terakhir, kami mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu atas dukungan dan doa dari Bapak Ibu supaya dalam langkah kami membimbing putra-putri Bapak Ibu yang sudah di hari ke-66 kurang 66 hari lagi, supaya putra-putri sekalian dapat meraih impiannya, mewujudkan impiannya. Jadi misalkan putra-putri Bapak Ibu memiliki impian ingin masuk ke jurusan yang favorit, kita dukung itu dan kita tidak akan menurunkan impian mereka, tapi kita bantu untuk meningkatkan usaha mereka supaya tercapai impian mereka masing-masing. Seperti itu. Monggo Kak Ihsan kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, terima kasih Kak Dewi dan Kak Nadia. Jadi mungkin dari kami adalah kerjasama Bapak Ibu yang selalu terjalin antara kita tiga pihak nih ya, dari LP3I dengan orang tua dan dengan anak ya. Ini selalu terpantau, selalu terjalin dengan baik. Tadi tiga hal penting yang kami sampaikan sebagai penutup tadi adalah selalu kita bikin anak-anak kita ini berada di lingkungan yang positif. Gimana sih di keluarga? Ini yang terpenting Bapak Ibu. Ketika mereka merasa nyaman di lingkungan keluarga, di rumah mereka nyaman, lingkungan belajar di rumah juga nyaman sekali, maka insya Allah tadi yang seperti kami sampaikan, belajar mandiri di rumah ini jauh lebih penting daripada sekedar hanya menunggu materi disuapin dari tentor mereka ya. Jadi belajar mandiri di rumah adalah semacam pembuktian bagi putra-putri panjenengan untuk membuktikan apa yang sudah mereka pelajari, untuk scoring ya, seberapa tinggi pencapaian mereka. Itu Bapak Ibu. Dan terakhir tadi seperti sampai adalah doa dari panjenengan, insya Allah akan menjadi faktor X keberhasilan putra-putri panjenengan dalam berproses dan dalam mencapai apa yang mereka impikan. Demikian dari kami. Semoga kami doakan putra-putri panjenengan diterima, dimudahkan oleh Allah dalam mencapai apa yang mereka impikan. Terima kasih Kak Ihsan dan juga Kak Nadia. Baik Bu, karena kita sudah sampai di penghujung acara, saya mewakili tim LP3I meminta maaf barangkali ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Semoga dengan adanya Zoom pertemuan wali murid ini dan juga adanya grup wali siswa bisa menjadi ajang silaturahim antara pihak LP3I dan ibu-ibu dan ibu bapak semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu.